terima kasih. Saatnya Tuhan dari hati-Mu yang paling kudus, berikan kami firman-Mu ya Tuhan. Jamah kami lagi dengan berita firman kebenaran, membuat kami jadi orang-orang yang menang, ahli waris kerajaan-Mu, hidup sebagai pemenang di muka bumi ini. Berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, salam juga untuk yang di Amerika, Ibu Di, saya ini tiap minggu ibadah secara langsung. Salam ya Ibu dan keluarga di sana, keluarga Tumewu Berkman. Puji Tuhan, dan mari sama-sama kita baca firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, tunjukkan di layar. Mari kita berdiri Bapak Ibu, satu ayat kita bahas di hari ini. Semua kita berdiri semuanya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semua. Puji Tuhan. Ayat ini kita akan bahas ya, bahwa Tuhan itu partner yang turut bekerja mendatangkan kebajikan. Allah turut bekerja hanya spesial bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan model seperti apa? Artinya di tengah kesukaran dia selalu ingat dan dia mau datang kepada Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Contoh di Alkitab adalah anak bungsu yang hilang. Ya, sesaat dia meninggalkan rumah bapaknya, dia meninggalkan hadirat bapaknya, saudara, dia pergi ke tempat yang penuh dosa. Dan di sana dihidup, dan Tuhan dengan penuh kasih mengirimkan namanya kekeringan dan kelaparan kepadanya. Tujuan yang pertama adalah memberi peringatan, bukan hukuman, saudara, peringatan bahwa di luar aku, di luar Bapamu, kamu akan menderita. Kamu tidak akan punya kekuatan untuk mengatasi semua kesulitan sekecil apapun. Mengapa? Karena hikmat, kekuatan, marifat itu datang dari Tuhan, bukan dari bumi. Manusia boleh punya akal, tapi Tuhan punya kuasa, saudaraku. Tuhan yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, saudara, di saat di tengah kesukaran itu, Alkitab berkata, muncul pikiran hatinya muncul. Dia ingat, dia mengasihi Bapaknya. Dengan kalimat, di rumah Bapakku banyak orang upahan, banyak harta, banyak kelimpahan. Mengapa aku di sini tinggal dalam kesukaran? Di sini, saudara. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang pernah berdosa, tetapi di tengah kesukaran yang dia alami, dia ingat, dia mencintai, dia mau balik kepada Tuhan. Katakan amin. Nah ini saudara. Jadi orang mengasihi bukan bla-bla langsung, tidak saudara. Di tengah himpitan yang dia alami, dia ambil keputusan untuk datang kepada Bapa. Karena dia tahu, ketemu Bapaknya pasti ada pertolongan. Bilang amin. Orang yang mengasihi Tuhan bukan sudah sempurna baru mengasihi, tidak. Di tengah kesukaran, kesesakan, kita ingat akan Tuhan. Itu awal. Ya, pepatah mengatakan cinta lama bersemi. Amin. Halo? Pernah Bapak itu alami itu? Cinta lama bersemi. Sekarang kan zaman reuni, saudara. Ya, orang reuni ketemu ya. Wah, SMA. Angkatan ini, angkat ketemu, wah dulu lihat, wah kita dulu kan pacaran di belakang tembok kan, biji merah lewatnya, sekarang gimana? Wah kita sekarang sudah, kamu janda, wah sama nasib dong. Nah gitu, cinta lama bersemi. Nah, saudara balik ke firman Tuhan ini saudaraku. Jadi Tuhan itu ingin nyatakan kepada kita bahwa dia akan jadi partner, turut bekerja spesial bagi orang yang mengasihi Dia. Sekarang berikutnya,
Bagaimana cara Tuhan bekerja? Lihat ayat 1, tunjukkan ayat 1. Ini pertama yang Tuhan bekerja. Ayat 1, Roma 8 ayat 1. Baca semua, 3 mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan umumkan, barang siapa datang kepadaku, tidak akan aku hukum. Wow, hebat. Ini saudara. Mengapa saudara? Karena keadaan mengapa orang tidak datang kepada Tuhan. Dia pikir, buat apa datang kepada Tuhan? Toh saya nanti masuk neraka. Toh saya nanti dihukum oleh Tuhan. Tidak. Kabar baik hari ini. Siapapun yang datang kepada Tuhan tidak akan dihukum. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Nggak akan dihukum saudara. Kita nggak menganut ya bahwa dosa leluhur anak yang tanggung, tidak. Alkitab mengajarkan setiap orang tanggung jawab dosanya masing-masing. Nah ini saudara, jadi tanda Tuhan mengasihi orang atau manusia adalah dia umumkan sekarang tidak ada penghukuman. Bilang amin. Makanya Alkitab melarang jangan sambil menghakimi. Nggak ada penghukuman. Tuhan sayang pada orang semua. Beritahu ke sebelah, Tuhan sayang kepada orang. Amin. Enggak ada penghukuman. Hebat saudara. Ini Rasul Paulus menulis ini. Kenapa saudara? Karena dia alami. Dia bernulis kepada Timotius, di antara semua rasul, aku rasul yang paling hina. Tapi aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aku dikasihaninya. Aku enggak dihukum sampai dibuang ke neraka, tidak. Aku yang dipukul sebentar, jatuh dari kuda, buta, cuma 3 hari. 3 hari aku melihat lagi. Dan aku mendapat anugerah, hikmat yang maha dahsyat. Itu namanya enggak ada penghukuman bagi orang yang percaya. Timbul pertanyaan, tapi saya kan banyak pergumulan. Ya, itu karena kebodohan kita aja, belum punya hikmat, saudara. Amin. Alat pencernaan indera rohani kita belum terbentuk, saudara. Makanya kita dalam kesukaran. Makanya Awan Datu tulis lagu itu. Indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Karena ketidaktahuan kita aja, saudara. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Disebutkan bagaimana ayat yang kedua. Tunjukkan di layar. Ayat 2, saudara. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bila amin. Ini saudara. Kasih yang kedua, kita dimerdekakan dari dalam. Bapak Ibu kasih Tuhan, anggota tubuh kita, kalau kita lihat hubungan ayat ini pasal 7 diri kita Roma, di dalam anggota tubuh manusia ada kuasa dahsyat, kuasa setan yang menguasai, saudara. Tetapi kita dijamah oleh Roh Kudus, maka kita dimerdekakan. Katakan amin. Di zaman Elia dan Elisa, dalam proses kebangkitan orang mati, dia punya cara beda, saudara. Kalau Lazarus, Tuhan panggil. Lazarus waktu mati, Tuhan bilang begini, buka pintu kuburnya. Tuhan teriak, Lazarus, keluar. Langsung keluar, saudara. Itu Lazarus. Tetapi Elia dan Elisa waktu orang mati beda. Dia tidur di atas mayat, saudaraku. Tengkurap di atas mayat. Kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki, saudara. Itu cara Elisa membangkiti orang mati. Mengapa seperti itu, saudaraku? Ada pesan rohani yang dalam. Artinya begini, setiap anggota tubuh yang mati dijamah secara utuh oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Urapan Tuhan membangkitkan. Sehingga kalau kita teliti dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara. Pada zaman kelaparan 7 tahun. Elisa berkata, kamu menyingkir dari tempat ini. Karena akan dihukum oleh Tuhan. 7 tahun kemudian mereka balik. Ibu dan anak yang dibangkiti balik, saudara. Tuhan berfirman, hai Raja, kembalikan harta mereka. Artinya begini, saudara. Waktu tubuh kita mati karena dosa. Dalam Alkitab berkata, anggota tubuh atau tulang amat kering, hilang pengharapan di zaman Yehezkel, dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Bila amin. Kita menjadi tempat kediaman
Makanya saya nggak suka khotbah tentang antikristus. Saya nggak suka tentang penderitaan terlalu banyak, saudara. Itu ada di setiap generasi. Tapi tugas kita mengatasi penderitaan itu. Amin. Oh, zaman akhir masa sukar. Ya, bukan zaman akhir. Abraham dia ada masa sukar. Nuh ada masa sukar, saudara. Tetapi masa sukar kita atas dengan cara bagaimana? Kita datang mencintai Tuhan. Tuhan berkata, engkau tidak akan dihukum, engkau akan dimerdekakan. Roh Tuhan memerdekakan kita dari perbudakan dosa, perbudakan hawa nafsu, perbudakan tabiat duniawi. Kita dimerdekakan agar diberi roh kehidupan. Sehingga menjadi tempat kediaman roh Tuhan. Bilang amin. Iya toh? Orang ini jangan kayak sebuah baterai. Ini baterai mic. Kalau nggak dicas, habis baterainya. Nggak boleh. Tiap hari kita mesti mendapat jamahan Tuhan. Agar kita dimerdekakan. Ayat 3. Lihat ayat 3 ke bawah. Ayat 3. Roma 8 ayat yang ketiga. Nah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat berikutnya. Ke bawah. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam dia, dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Poin yang ketiga di dalam kasih Tuhan adalah kita disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Hebat saudara. Disucikan. Wow, saya baca Mazmur 51 ulang-ulang tentang peristiwa pertobatan Daud. Daud berkata, kepadamu aku berdosa ya Tuhan. Aku bergumul melepaskan diriku. Dia datang kepada satu kalimat berkata, sucikan aku dengan hisopmu. Tahu hisop? Hisop itu kuas, saudara, sebuah kuas. Kalau rumah kita biasa atau gedung ini kalau ya hampir ya berapa kali kita cas, saudara, ini cat bagus. Orang pakai kuas, ya hisop menurut bahasa ahli hisop. Hisop itu sebuah kuas. Ya, dicelup dalam ya cairan untuk menutupi sesuatu. Hisop. Saudara, kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Atas kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah, darahnya mengalir menyucikan kita. Orang ini siapa, saudara? Ibarat kata hanya bahan ronsokan, mantan pendosa, sepuntung kayu, saudara, yang bekas dalam perapian. Tuhan ambil. Tuhan berkata, aku tidak hukum engkau lagi. Aku mau merdekakan engkau dan aku sucikan engkau dengan darahku sendiri. Bilang amin. Itu dahsyat, saudara. Dia bersihkan dengan darahnya. Dia tahirkan. Maka muncul lagu di Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Buatlah aku tahir ya Bapa. Saudara tahu, dosa Saul dan dosa Daud mana yang besar? Dua-duanya besar, saudara. Tetapi kenapa Tuhan sayang kepada Daud? Karena dia sadar akan pelanggarannya. Dia minta hisop datang menyucikannya. Itu pilihan lama hisop di zaman Musa pakai hisop. Waktu Tuhan ingin membinasakan semua anak sulung di Mesir, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil darah domba, celupkan hisop dalam darah, dan taruh di jenang pintu agar malaikat maut lewat tidak akan binasa anak-anak sulung Israel. Saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kuasa darah Yesus yang maha dahsyat menyucikan kita. Amin. Dosa bertutur dalam lubuk hati manusia, tetapi darah Tuhan menyucikan kita putih seperti salju. Amin. Putih seperti salju, saudara. Hebat. Tepuk tangan darah Tuhan yang mahal. Allah turut bekerja. Haleluya, saudara. Amin. Amin, saudara. Haleluya, saudara.
Dia membangkitkan kita dengan rohnya, menyucikan kita dengan darahnya, saudara. Poin yang keempat, saudara. Dalam turut bekerja, kita baca 14 dan 15. 14 dan 15. Roma 8, 14 dan 15. Kita lihat, saudara. Ya, supaya 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Terus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang dijanjikan, menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat berikutnya, ke bawah lagi. Roh itu berseru bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus ke bawah lagi. Dan jika kita anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya, orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Sudah. Poin yang keempat dalam turut kerjasama adalah menjadikan kita anak Allah, merubah status, bukan cuma anak biasa, ahli waris. Amin. Ahli waris. Ciri ahli waris ini adalah menderita, membangun kerajaan Allah bersama-sama di bumi ini. Makanya firman Tuhan muncul, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Artinya begini, dalam perjuangan membangun kerajaan Allah, itu gigih, kuat, ulet, dan kita mesti bertindak yang benar, saudara. Dan Tuhan turut bekerja menopang kehidupan kita. Bilang amin. Ini saudara, ahli waris kerajaan Allah. Hebat, status kita berubah. Seorang ahli waris disiapkan matang, saudara. Ya, dalam nasihat Jitro kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal 18. Ya, disebutkan ada beberapa ciri seorang pemimpin. Saya tidak temukan suatu tentang ciri ahli waris itu, saudara. Ahli waris adalah orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Menderita bukan karena kebodohan, tidak. Karena melihat ketidakadilan, dia mesti lawan, saudara. Menderita bukan karena dia kurang beras, kurang minyak tanah, kurang uang, tidak, saudara. Menderita karena dunia terbalik dengan segala tipu daya jahat. Seorang ahli waris memiliki banyak hal, banyak kelemahan, saudaraku. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan ingin merubah status kita, bukan cuma anak biasa, mendapat otoritas ahli waris kerajaan. Amin. Kenapa seorang ayah ibu senang cinta kepada anak-anaknya? Karena anak itulah harta yang sesungguhnya. Amin. Satu peristiwa di kota Jakarta, saudaraku, di tempat pemulung. Pemulung itu biasa tinggal dekat tempat pembuangan sampah akhir, saudaraku. Mereka bikin rumah. Dia pungut karton yang dibuang, dia pungut bekas bambu yang dibuang, saudara. Dibuat rumah, saudara. Rumah kecil. Rumah ini cuma satu ruangan dibagi dua, ada tingkat di atas tempat tidur, di bawah tempat masak, saudaraku. Ya, dua anak masih kecil, saudara. Satu umur 2 tahun, satu masih umur 1 tahun. Mereka tidur di atas itu. Dan kompor minyak tanah di bawah, saudaraku. Tiba-tiba kompor meledak, saudara. Api menjilat itu rumah, saudaraku. Menyala besar. Semua orang panik, teriak, kebakaran, saudara. Si bapak pemulung ini dengan gagah berani di tengah lautan api, bagi dia lompat masuk ke api, saudaraku. Dia ambil kedua anaknya, dia peluk, dia bawa keluar, saudara. Saudara lihat, seorang pemulung punya hati mulia, mencintai anaknya. Apatah lagi Bapa di sorga, punya kasih tiada bandingnya. Dia rela turun dihina sampai hari ini, saudara. Bukan cuma disalib, dihina sampai hari ini. Saudara berkunjungi YouTube beberapa orang kritikus agamawi, saudara. Mereka kritik Yesus bukan Tuhan, bukan ini, bukan itu, saudara. Bahkan lebih sadis, saudaraku. Seorang mualaf kemarin sore mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Oh, mengerikan. Bikin malu orang Ambon, mualaf satu ini.
Saudara, dia turun. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 berkata, dia menghalaukan rasa hinanya. Dia tekun pikul salib, menggantikan kegirangan. Untuk apa? Untuk ahli waris di bumi ini. Untuk saya dan untuk saudara. Amin. Pertanyaan saya hari ini dengan tulus kepada Tuhan, kepada saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Halo? Tuhan dihina gak apa-apa. Tuhan tidak akan turun derajat kalau dihina manusia, saudara. Tuhan tidak akan hilang ketuhanannya tatkala dihina oleh manusia. Tidak, saudara. Dia ada tujuan menderita. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Rela pikul salib, rela mencurahkan darahnya. Alkitab berkata, dia direndahkan seketika di bawah malaikat, saudara. Tapi diangkat sebagainya untuk selama-lamanya. Itulah kemuliaan kebesaran Tuhan. Makanya sudah dari waktu ke waktu, kesukaran kecil jangan kita berkata, oh Tuhan gak cinta saya. No, tidak. Tuhan gak pernah berhenti mencintai kita, walaupun kita kadang berhenti mencintai Tuhan. Amin. Amin, saudara. Itu bukti perbuatannya, saudara. Dia datang memberi darahnya, disebut bilur, menyembuhkan penyakit kita. Dia memberi hikmat untuk kita pecahkan persoalan. Dia buka pintu mujizat di hadapan kita. Tujuannya apa? Agar ahli warisnya bahagia dan bersuka cita. Allah turut bekerja. Saudara, amin. Halo? Seorang ahli waris punya kelemahan? Tidak, punya, saudara. Maka itu di backup, saudara. Kita lihat poin yang kelima. Ayat yang ke-16. Ayat 26. Ayat 26. Tunjukkan di layar. Ayat 26. Lihat, saudara. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini tujuan bahasa Roh. Gereja boleh mengolok bahasa Roh. Saya tetap berdoa dengan bahasa Roh, saudara. Mengapa? Karena Roh itu membantu dalam berbagai kelemahan. Roh itu sumber inspirasi kita. Coba kita bergumam bahasa Roh di tengah kesukaran yang terang alami. Paulus berkata begini dalam 2 Korintus 4 ayat 8, 9, 10. Berkata begini, dalam kesesakan kami terjepit namun tidak binasa. Kami kehabisan akal namun kami, ya saudara, itu disebutkan bahwa Roh bekerja dalam diri kita, saudara. Bila amin. Seorang ahli waris yang disiapkan penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Tapi jangan takut. Kita punya adimitra namanya kuasa Roh Tuhan. Mendoakan kita. Dengan cara bagaimana? Kalau kita bingung gak punya cara lain, udah bahasa Roh aja. Amin. Mungkin tambah flash nangis, remuk, rindukan, berharu dengan Tuhan. Terus aja, sudah. Terus. Mungkin anak sakit, tengah malam, dokter jauh, obat habis, saudara. Sudah bahasa Roh aja, mau apa lagi? Saudara, terdampak orang bahasa Roh, kekuatan muncul, saudara. Iman tumbuh. Dan waktu itu ucapkan, pindah gunung. Dan gunung pun pindah, saudara. Pindah penyakit, penyakit pun berhenti. Itu artinya ahli waris penuh kemenangan. Amin. Sudah lihat contoh didikan Yesus, saudara. Satu ketika murid-murid Yesus di perahu, mereka mendayung, Yesus tidur di buritan, saudara. Mengamuk ombak besar, Yesus nggak bangun, saudara. Kalau murid-murid nggak membangunkan dia nggak bangun. Dia tahu kalau perahu tenggelam, pasti dia terapung, saudara. Dia tahu. Didikan. Yesus didik orang beda dengan zaman sekarang. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah kasih teori dulu, baru praktek. Yesus tidak. Praktek dulu, baru teori dari belakang. Itu buat bingung murid-murid. Tapi cara itu membuat orang cepat pandai. Otak tak buka, sudah. Ingat selama-lamanya. Saudara tahu, Yesus tidur, saudara. Mereka bangunkan. Yesus bangun, kita binasa. Dia cuma bangun berkata, kenapa takut? Kita binasa. Diam ombak. Hebat ini orang. Model siapa orang ini, saudara? Saudara tahu kenapa Tuhan lakukan begitu?
Membuktikan bahwa orang yang berdoa dalam roh sekalipun tidur, ada urapan, ada kuasa untuk menghentikan badai. Amin. Amin. Halo, amin. Saya seringkali ngomong di sini, Bapak Ibu, kalau ada masalah yang berat, sukar di atas akal sehat kita, nggak usah panik. Bahasa roh aja, bergumam sudah. 1-2 jam boleh aja, enggak apa-apa, terus. Sampai gemetaran, saudara. Kenapa gemetaran? Sementara impartasi kekuatan ilahi datang. Tubuh kita terforin, bukan ketakutan. Ada semacam keberanian itu muncul, saudara. Baru engkau angkat tangan lepas. Dalam nama Yesus. Itu pindah masalah itu. Percayalah, praktekkan, saudara. Saya sering lakukan itu. Karena pergumulan di jemaat, di pribadi, keluarga. Saya mesti bangun dan lakukan sesuatu. Mau tengah malam sudah pakai jaket, jo. Di luar lakukan itu. Mau lari kepada siapa? Mau menyembah setan? Menyembah siapa? Di tengah sukar. Alkitab mengajarkan kita menyembah Tuhan di tengah masa sulit. Amin. Itu caranya, saudara. Dididik oleh Yesus, didik mereka. Ya, saudara. Karena kita tidak hanya mengatasi masalah alam, masalah apa itu, masalah setan dunia, tidak. Masalah alam, masalah bencana, masalah apapun. Ya, itu betul enggak? Nah, jadi kalau kita diajar seperti ini, kita akan mengerti. Dengar, dia turut bekerja. Bangun, doakan, tahirkan rumahmu. Malam-malam, bang, sebelum tidur, dalam nama Yesus kami tidur. Roh maut, mara bahaya, niat jahat yang coba datang menyerang. Kekuatan api lewat udara, lewat tanah, lewat apapun, dipatahkan dalam sini. Karena ada tertulis, Tuhan membatalkan rancangan orang-orang jahat. Dan Tuhan melindungi aku. Kita mesti gunakan itu. Tuhan tahu orang punya kelemahan. Bilang amin ayat ini. Tapi dengar, roh membantu. Caranya seperti apa? Doa nyembah Tuhan. Coba lihat ayat 1 Korintus 14. Ayat yang ketiga. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Kita lihat ayat ini. Nah, siapa berkata bahasa roh tidak berkata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal rahasia. Terus ayat 3 di bawah ayat 3. Bahwa siapa bernubuat ia berkata pada manusia dan ia membangun nasihat menghibur. Terus ayat 4. Siapa berkata bahasa roh ia membangun diri sendiri, tapi siapa bernubuat ia membangun jemaat. Perhatikan saudara, kalimat pertama, siapa berkata bahasa roh ia membangun dirinya. Dalam bahasa asli bukan diri, membangun imannya, kekuatan dalam dirinya. Nah, kekuatan dalam diri kita, saudara, kita bangun di tengah ketidakberdayaan kita, saudara. Nggak usah pakai nangis, nggak usah. Bahasa roh aja. Sambil berkat Tuhan, sampaikan satu kata aja. Aku percaya akan terjadi mujizat. Amin. Sepatah kata aja Tuhan. Dalam keheningan itu Tuhan akan ngomong. Berbicaralah. Dan itu pasti jadi. Amin. Amin. Ini saudara butuh latihan. Nggak masuk akal. Iya, karena saudara belum latihan, saudara. Halo, amin. Belum latihan. Coba praktekkan aja. Saudara, Tuhan punya banyak cara. Karena Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Torang sebagai ahli waris dengar baik-baik. Tuhan mengajarkan bergantung kepada Tuhan. Dalam Ulangan 32, firman Tuhan berkata, Allah asing tidak boleh menyertai mereka. Hanya Allah, Yesus Kristus menyertai kita, rohnya menyertai kita. Ini banyak orang salah mempraktekkan ayat ini, saudara. Tentang roh membantu kelemahan. Kelemahan di sini bukan dosa, bukan saudara. Keterbatasan kita. Keterbatasan doi, keterbatasan akal, keterbatasan tenaga, saudara. Kita punya segala keterbatasan. Tapi kalau kita punya powerful dalam urapan Tuhan, percayalah, gunung tinggi akan dipindahkan. Amin. Semua akan diselesaikan, saudara. Kita jadi sehat, kalau penyakit datang intimidasi kita. Aduh, rasa sakit ini. Periksa dokter. Dokter bilang begini, Ibu, Pak,
Makan banyak Jo. 1 minggu berangkat ngana. Ada orang yang mungkin gemuk sekali ya akan kurus kering. Kenapa? Karena depresi saudara. Negatif thinking masuk saudaraku. Kita mesti lawan. Lihat Raja Hizkia dia lawan penyakit kanker saudara. Tidak. Saudara, itu perlu. Saudara tahu pada waktu kita mengalami namanya kebenaran, sukacita, kekuatan Tuhan menopang kita, akan muncul cairan positif saudara. Menjernihkan tubuh kita yang sakit menjadi sehat ulang. Katakan amin. Ini penting orang lakukan saudara. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebajikan. Ya, mengubah kita saudara menjadi ahli waris, lalu yang berikutnya menopang kita. Ya, saudara, Yonggi Cho tulis sebuah buku enak, saya baca buku itu tentang 4 dimensi. Ya, dia cerita tentang bagaimana awal mula berjalan bersama Tuhan. Dia seorang pemuda yang sakit-sakitan. Ya, waktu zaman Jepang dia sebagai anak remaja Jepang injak rusuknya saudara, tulang rusuknya patah ke dalam, sehingga infeksi paru-paru. Dia sakit menahun, berusaha sembuh nggak jadi. Datang Billy Graham dari Amerika, bikin KKR di Korea Selatan. Saudara, lalu Billy Graham tantang, siapa sini mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Maju ke depan. Dialah yang pertama maju ke muka. Didoakan, langsung sembuh sudah. Sembuh. Infeksi paru-paru itu hilang lenyap dalam seketika. Lalu dia berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan mirip seperti dia orang ini. Dia masih muda waktu itu saudara. Dia tinggalkan agama lamanya. Dia mulai jadi anak Tuhan orang Kristen. Dia belajar ketemu dengan Tuhan saudara. Dan dia berkata, Roh Kudus itu adi mitra saya. Dan dia doa kepada Tuhan. Tiap hari dia doa saudara. Dan Tuhan pakai hamba Tuhan yang umur panjang baru meninggal berapa bulan yang lalu. Usia lanjut, usia tua. Korea Selatan diubahkan oleh orang ini saudara. Dia melayani, dia sewa televisi baik di Korea maupun di Amerika. Dia khotbah saudaraku. Dilakukan saudara. Tuhan pakai hamba Tuhan. Dia berkata, Roh Kudus adi mitra saya. Dengar, keterbatasan kita tidak menghalangi Tuhan bekerja. Tapi orang yang terbatas, orang yang penuh keterbatasan akan bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Saya kasih ilustrasi begini. Seekor semut merah. Dia duduk melamun di pinggir jembatan. Dan dia berkata, bagaimana aku lakukan pekerjaan yang besar? Tiba-tiba seekor gajah lewat saudara. Dan dia lari cepat-cepat. Dia merayap ke gajah ini. Dan dia masuk kuping gajah telinganya saudara. Ke dalam. Dia lihat sampai gajah sudah tengah-tengah, dia gigit telinga gajah kuat-kuat dan gajah meronta-ronta kesakitan saudara. Jembatan pun roboh saudaraku. Setelah jembatan roboh, gajah jatuh, dia lompat keluar berkata begini, gajah, aku dan engkau melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Saudara lihat, kita adalah makhluk yang kecil, tidak ada arti apa-apa saudara. Halo, kita bersama Tuhan yang hebat. Dengar, kita berseru kepada Tuhan lain. Itu artinya begini. Kita orang biasa, ibu rumah tangga, anak pelajar, anak mahasiswa, anak muda, ya, seorang bapak keluarga yang kerja enggak menetap. Dengar, ikut Tuhan baik-baik. Amin. Rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin renungkan firman Tuhan. Ini sesakit-sakitan enggak merenungkan firman lagi. Alamak, kapan aku perkara besar? Adi mitra mau tolong, tapi bagaimana dia tolong? Dia mesti kita doa supaya dia menyatu dengan kita. Tolong, bagaimana cara menolong? Ngana mau sembahyang berroh di mulut kita, di hati kita saudara. Karena Mazmur 8 ayat 3 bilang, di kerongkongan kita Tuhan memberikan kekuatan mengalahkan musuh dan penendam. Amin. Ini saudara. Ya, Tuhan turut bekerja. Tatkala kita merdeka di dalam berbagai masalah di ayat ini, poinnya kelima ini. Maka bagian yang kedua, Alkitab berkata, Roma 8 tadi balik lagi di ayat 19 dan 20. Apa selanjutnya Tuhan mau bikin? 19 dan 20. Dengan sangat rindu seluruh makhluk
menantikan saat anak Allah dinyatakan. Perhatikan, waktu kita sudah lebih dari pemenang, urapan berlimpah-limpah. Dengar, segala makhluk merindukan kita. Kenapa disebut makhluk, saudara? Makhluk itu ini bukan hewan. Ini manusia yang standar sosial sama dengan hewan, saudara. Orang yang berbuat dosa disebut makhluk, saudara. Tapi orang yang sudah terima Yesus meninggalkan dosa disebut putra Allah, anak Allah. Itu beda di situ. Segala makhluk, orang sangat berdosa, terkenal berdosa, sangat hina, menunggu saat anak-anak Allah nyatakan. Contoh pilihan lama, Rahab menunggu Israel kapan datang di rumahku. 40 tahun dia tunggu, saudara. Si Rahab ini. Dia tunggu kapan Israel datang di rumahku. Malam-malam 2 pengintai muncul. Mereka berkata kepada dia, kami diutus Yosua datang mengintai kota ini. Dan dia langsung cerita, waktu kami mendengar laut kering, kami mendengar sungai kering, terputus, kami mendengar kamu mengalahkan raja-raja di dunia ini. Kami gemetar ketakutan. Tapi ingat, aku berbuat baik kepadamu. Selamatkan aku dan keluargaku. Dan mereka beri benang krimisi gantung di jendelanya. Dengar, saudaraku. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, dengar, banyak orang menunggu pertolongan kita. Amin. Menunggu jamahan kasih Tuhan lewat tangan kita, hidup kita. Segala makhluk merindukan. Mengapa mereka merindukan? Ayat 20. Lihat ayat 20. Mengapa mereka merindukan? Sebab karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Manusia memilih hidup sia-sia. Apa itu hidup sia-sia? Bikin dosa sekuat pikiran, sekuat nafsu. Mabuk nggak habis-habis. Pencuri nggak habis-habis, saudara. Kekerasan, pembunuhan gak habis-habis. Itu saudara, hidup dalam kesia-siaan, ketidakbenaran. Hari Minggu begini gak ke gereja, bawa karun cari kebun orang. Orang tanam bete berbulan-bulan, tinggal ambil gampang-gampang. Ketemu di mana? Jual di pasar. Oh kasihan, model seperti itu. Kehidupan ini. Kenapa begitu, saudara? Karena mungkin mereka belum pernah mendengar tentang kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa anugerah Tuhan. Tugas saya, tugas saudara memberitakan Injil itu. Tapi di antara kita yang kau masih jatuh bangun dalam dosa, mari sadar, bangkit, katakan Tuhan, ini kali terakhir kita bikin salah, tolong aku Tuhan. Amin. Halo, amin. Betul saudara, enggak ada guna kita dalam dosa, enggak ada guna. Merugikan diri kita, merugikan banyak orang, merugikan masa depan kita, saudara. Dengar, Tuhan sangat mengasihi isi bumi ini. Dan Dia ingin anak-anak Tuhan yang sering kali dengar khotbah, dijamah Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Sangat rindu. Teman-teman sekantormu, seperusahaanmu, tempat injili mereka, saudara. Mungkin mereka bertemu, masih merokok kencang. 1 hari 2 bungkus itu nggak cukup, sudah. Dia sambung terus karena begitu madatnya, saudara. Belum tahu paru-paru hitam, darah hitam, bukan merah lagi, saudara. Tiap hari kena fufu, itu asap. Masuk, sudah. Tubuh sudah nggak sehat, saudara. Batu hancur di dalam. Buka mulut bersaksi, bertinggalkan hidupmu yang sia-sia seperti itu. Di perjanjian baru nggak ada yang haram. Tapi saudara tahu, tidak semua yang halal itu berguna. Bila amin? Betul enggak? Dia perjanjian lama untuk bangsa Yahudi banyak sekali haram di dalam kitab Imamat, saudara. Tapi kenapa kita umat yang baru tidak ada kata haram, saudara? Yang adalah semua itu halal bagimu, tapi enggak berguna. Amin. Enggak berguna. Alkohol itu halal, nggak haram, saudara. Tapi nggak berguna kalau terlalu minum terlalu banyak. Amin. Terlalu boleh pakai alkohol, cuci itu luka. Datanya boleh, nggak dosa. Corona kemarin, ya saudara lihat, itu alkohol paling anti. Mati itu corona, saudara. Ya tapi dia melakukan terlalu minum masalah banyak. Tubuh juga butuh alkohol. Orang terbang dari sini sampai di Israel.
Sampai Abu Dhabi mesti minum alkohol 1 sloki, saudara, di pesawat terbang. Untuk apa? Membongkar angin fas di dalam perut, baru bisa makan. Karena kedinginan, 8 jam di full AC, saudara. Dinginnya minta ampun. Ya saudara, itu biasa minum wine, saudara. 1 sloki, bukan 1 botol, saudara. Halo. Nah, ya Timotius, saudara, dinasihat oleh Paulus. Gangguan pencernaan engkau mesti anggur sedikit. Sedikit itu ditafsirkan banyak ragam. Sedikit itu 1 dram, 1 galon, ya 1 bot, sedikit Pak itu. Itu bukan sedikit, itu galojo. Sia-sia. Merusak tubuh kita, saudara. Nah ini. Tapi kita di sini, inilah membuat kita mengerti kesia-siaan itu apa. Dan hal-hal yang fana. Ya, yang bisa merusak masa depan kita sendiri, hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan uang kita. Apalagi saudara, judi umpamanya. Oh, mau kaya judi, mau kuterek dah. Kau semas dunia gengsi, dunia perasaan, udah apapun ditaruhkan. Ya, harta dicari bertahun-tahun sudah ada semua, habislah hitungan detik selesai. Kenapa? Judi menggigit manusia. Perjudian. Nah, orang perlu dengar janji Tuhan. Kalau mau kaya, bertobat kepada Tuhan pertama. Yang kedua, temukan potensi, keterampilan, keahlianmu dan berkaryalah. Ini bumi masih ada. Alkitab berjanji kepada Nabi Nuh dan kepada seluruh umat manusia. Selagi bumi masih ada musim menabur dan musim menuai. Amin. Halo. Orang lahir miskin itu bukan dosa, tapi kalau masa depan kita miskin, itu ada kesalahan yang kita perlu perbaiki. Nah ini sudah, ada potensi kita. Buat apa saya jadi seorang anak manusia ahli waris kerajaan, gak punya potensi? Kita punya potensi, dengar, Tuhan siap membackup kita, menolong kita. Betul gak? Seringkali termenyanyi, kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Itu artinya apa? Roh itu menopang kelemahan kita. Engkau tidak sendiri, saudara. Amin. Tuhan saja doa. Ambil waktu saat teduh bersama Tuhan. Tuhan akan angkat kita bersama-sama. Bukan angkat dalam kemuliaan, dalam pengertian mati, tidak, saudara. Menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Jangan depresi. Aduh, banyak masalah ini, kasihan kos belum bayar 8 bulan, ada uang belum ada, begini begitu, ada mau utang, malu, kerja caranya bagaimana. Itu bikin depresi. Hidup saudara, doa yang kencang dan Tuhan yang atur langkah lewat hikmatnya, itu maksudnya. Amin. Kalau Tuhan yang atur langkah, itu pasti saudara. Betul enggak? Halo, amin. Jalan Tuhan misteri rahasia, saudara. Dia beri hikmat kepada kita. Dia tidak membuat kita binasa, saudara, tapi dia membawa kita ke dalam lembah-lembah kekelaman. Tujuan apa? Kita atasi lembah kekelaman. Waktu Yesus datang di era Kapernaum, apa yang dia teriak? Negeri yang dinaungi maut akan diterang yang besar. Artinya apa? Masalah yang di hadapan kita, maut, kekelaman, mara bahaya, kemiskinan, di hadapan kita akan kita atasi bersama Tuhan. Dia sumber hikmat dan kuasa menyertai kita. Itu ahli waris, bukan cengeng, tapi bangkit. Ada masalah, jangan pakai otak yang terbatas menyelesaikan. Tuhan bilang, kalau engkau berdoa dengan roh akal budi, enggak ada manfaat. Usah pikir sementara engkau berdoa, biar aja. Tuhan bukan Allah yang tidak ada hikmat. Dia Allah yang sangat bijaksana. Allah pencipta langit dan bumi. Pernah kita baca kitab Kejadian pasal 1. Langit bumi gelap gulita dan membaur. Tuhan berfirman, jadi terang, dan terang pun jadi. Itu artinya kalau Tuhan yang berfirman di tengah kesukaranmu, kita akan melihat jalan terbuka. Amin. Jalan terbuka, saudara. Ini kita praktekkan. Kasih tahu, engkau ahli waris kerajaan surga. Kasih tahu lagi, engkau mitra dari Tuhan. Dan jangan takut. Halo? Amin. Ini perlu Allah turut bekerja. Yang penting begini, Bapak Ibu, satu kesimpulan begini. Apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Allah hanya bekerja pada orang yang mengasihi Dia.
Yang gak mengasihi dia buang dulu. Dia taruh di padang gurun, saudara. Sampai sadar, kita Tuhan baru dia panggil lagi, saudara. Saudara baca perumpamaan tentang 10 domba, 100 domba yang dia tinggal 99. Dia cari yang hilang. Dia cari yang butuh pertobatan. Itu ciri Tuhan. Kalau merasa diri benar, merasa diri kuat, Tuhan akan tinggalnya. Nanti waktu, nanti masalah memproses. Dan Tuhan pasti mengangkat jiwa kita menjadi kuat. Kesimpulan kita hari ini, Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebajikan bagi mereka mengasihi dia. Pertama, dia enggak menghukum kita. Dia terima kita apa adanya. Dosa kita, kejahatan kita, kelemahan seperti apa, dia rangkul, dia terima. Yang kedua, rohnya memerdekakan kita dari ikatan kuasa gelap, dari ikatan kelemahan diri kita, dia bebaskan semua. Yang ketiga, darahnya menyucikan. Amin. Yang keempat, status kita diubahkan dari orang biasa menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan. Yang kelima, dia membackup, menopang semua keterbatasan dan kelemahan kita. Mengapa? Karena ada tangan yang tidak kelihatan bekerja bersama tangan kita. Itu maksudnya Tuhan suruh kita ke sana melayani. Dan kita yang lain dipanggil Tuhan yang melayani bidang yang lain. Tuhan juga memberkati. Sana bekerja sana. Usahamu, tokomu, warungmu lihat terbuka. Sebelah dorong pakai ilmu gelap. Engkau pakai nama Yesus. Dunia akan tahu orang mengandalkan Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati. Itu maksudnya. Ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Terlihat nyata dalam hidup. Amin. Mari angkat wajah berkat Tuhan. Taruh hikmat di pikiranku. Tuh aku dah bertindak melakukan apa yang Tuhan mau. Amin.